kita sudah tahu apa itu poligon, apa itu polihedron. Jadi poligon itu bukan sepeda pancal, bukan ya. Poligon itu sebenarnya dalam matematika itu ya suatu bidang tertutup yang dibatasi oleh suatu sisi atau garis lurus. Itu poligon, bukan sepeda. Kalau polihedron itu adalah suatu bangun tertutup, bangun ruang tertutup yang dibatasi oleh poligon, oleh bidang-bidang. Itu polihedron. Nah, lalu dalam segi bangun ruang, nah, itu dalam matematika sekolah, nah, itu tidak semuanya dibahas. Hanya ada beberapa jenis bangun ruang yang harus dibahas. Mungkin salah satunya bidang 4, bidang 6. Nah, itu yang dibahas. Selain itu, seperti bidang 20, bidang 12 itu tidak. Nah, itu tadi pembahasan yang pertama itu hanya sebatas pengetahuan sejarah. Nah, kalau dalam matematika sekolah, nah, itu yang dibahas itu salah satunya yaitu prisma. Nah, itu adalah nama-nama bangun ruang yang disepakati sebagai materi dalam pembelajaran tingkat sekolah. Nah, jadi yang pertama itu ada disebut dengan prisma. Prisma itu apa? Ya, jadi prisma ini adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Jadi prisma itu adalah memiliki kata kunci dua bidang yang sejajar. Ya, dua bidang yang sejajar berarti satu pasang. Jadi minimal jika ada sebuah bangun ruang yang memiliki bidang yang sejajar, itu bisa dikatakan prisma. Nah, siapapun nih, pokoknya ada dua bidang yang sejajar, itu bisa disebut dengan prisma. Contohnya seperti apa? Ini semua prisma. Kenapa? Karena ada dua bidang yang sejajar dan sama besar. Contohnya ini, prisma persegi. Nah, ini bisa kita itu disebut biasanya balok. Nih. Nah, ini kan sejajar alasnya dan tutupnya. Lalu ada prisma segitiga. Nah, ini sama, ini sejajar alas sama atapnya. Trapesium yang sejajar mana, Pak? Nah, ini bukan alas sama tingginya, bukan alas sama tutupnya kalau ini. Kalau ini samping-sampingnya ini. Yang samping sini dan samping sana ini. Nah, ini kan sejajar dan sama besarnya, sama luasnya. Karena permukaan kan luas. Nah, ini sama. Dua yang sejajar dan sama. Nah, ini ada prisma belah ketupat. Nah, ini prisma belah ketupat. Ini juga memiliki dua buah bidang yang sejajar. Lalu ada prisma segi 5. Ini alasnya sama atapnya sama-sama segi 5. Prisma segi 6. Lalu ada prisma persegi panjang. Jadi ini semua disebut dengan prisma. Jadi balok itu muncul itu awalnya dari definisi prisma. Kubus itu juga awalnya dari definisi prisma. Nah, itu balok kubus itu definisinya dari prisma. Tabung, nah itu. Ini adalah jenis prisma. Oh, maaf, tabung berbeda nanti. Tabung bukan prisma. Karena di situ bukan garis lurus batasnya, tapi lingkaran. Berbeda nanti pembahasannya. Tabung bukan prisma. Nah, ini. Next, selanjutnya. Prisma yang alasnya berbentuk jajar genjang disebut paralelipendum atau paralelepipeda. Nah, ini jadi prisma yang alasnya berbentuk jajar genjang. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini kan jajar genjang. Nah, ini kan jajar genjang.
ini sama dengan yang di dalam sana. Di dalam sana. Nah, jadi permukaan ini, nah ini kan jajar genjang, sama dengan yang di dalam sana. Nah, itu disebut dengan paralelepiped atau paralelepipedum. Prisma. Nah, sama balok itu juga prisma. Nah, dia juga jajar genjang. Kubus itu juga sama. Jadi paralelepipeda tegak yang alas daerahnya panjang itu disebut dengan balok. Jadi balok itu awal mulanya dari definisi prisma. Lalu jika alas dari sisi tegak tersebut balok adalah bujur sangkar atau persegi, maka balok itu disebut dengan kubus. Nah, jadi balok dan kubus itu merupakan satu jenis yang disebut dengan paralelepipedum dalam matematika atau paralelepipeda. Ini juga ada dalam mata kuliah analisis vektor. Saya juga ngajar. Nah, itu masuk paralelepipeda. Lalu next, nah, prisma itu dalam bangun ruang itu ada yang disebut dengan jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini dari mana? Jaring-jaring ini dari bidang-bidang yang diprotoli. Bidang-bidang yang diprotoli, nah, lalu dirangkai sehingga tidak terputus. Nah, seperti ini. Ini jaring-jaring prisma segitiga, ini kan diprotoli, tetapi dia tidak terputus. Lalu jaring-jaring prisma segi 4, jaring-jaring prisma segi 5, dan sebagainya. Nah, jadi ini disebut dengan jaring-jaring. Jaring-jaring itu adalah bentuk-bentuk bidang yang membangun suatu bangun ruang. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring. Jaring-jaring kubus ini ada banyak, 11 ini. Mungkin saudara ada lagi, bisa. Nah, ini kalau dirangkai-rangkai, ditempuk-tempuk, jadilah suatu bangun kubus. Cara pembelajarannya gimana? Bisa saudara ini menggunakan contohnya apa ya? Kardus. Kardus itu bisa. Nanti bangunnya seperti apa? Siswanya diberikan kardus, disuruh memotong tiap-tiap. Yang terpenting tidak boleh putus atau tidak boleh terlepas dari yang lainnya, menjadi satu kesatuan. Nah, ini disebut dengan jaring-jaring. Lalu ada lagi jaring-jaring balok. Kalau balok ada berapa? Ada 6. Mungkin ada lagi, bisa. Kalau balok itu biasanya kardus-kardus. Itu kebanyakan bentuknya balok. Kalau kubus itu kardus ada tapi jarang. Karena kardus itu kebanyakan balok panjang kan. Ini adalah jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, itu adalah tentang prisma. Jadi prisma. Prisma itu menurunkan balok dan menurunkan kubus. Dan banyak lagi. Ada prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, setelah prisma, kalau prisma itu kan 2 yang sejajar. Nah, lalu para ilmuwan berpikir lagi, kalau atasnya lancip gimana? Makanya muncul suatu bangun yang disebut dengan bangun ruang limas atau piramid. Nah, kenapa kok dikatakan piramid? Nah, ini kan hampir sama dengan piramida di Mesir. Itu sejarah peradaban Mesir yang sangat terkenal itu kan piramida. Nah, piramida itu kan bentuknya hampir sama dengan 5 segi 4. Gitu. Tapi juga tidak hanya 5 segi 4, banyak 5 segi 3 dan lain sebagainya mungkin. Tapi saya juga belum pernah lihat ke sana. Tapi yang jelas bangun ruang limas itu menyerupai piramida, makanya disebut dengan piramid. Limas adalah suatu benda ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak, poligon banyak, sebuah segi banyak, dan segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar segi banyak disebut
Nah, itu. Jadi ada segi banyak sebagai alasnya atau poligon, tergantung poligonnya bentuk apa. Kalau bentuk segitiga berarti kan limasnya limas segitiga. Kalau segi 4 berarti limasnya segi 4. Kalau segi 5 ya berarti limas segi 5. Tergantung dari alasnya. Nah ini ada limas segitiga berarti alasnya dalam bentuk segitiga. Limas segi 4 alasnya bentuknya poligon segi 4. Sisi 4. Limas segi 5 berarti alasnya poligon sisi 5. Limas segi 6 alasnya berarti poligon segi 6. Nah ini adalah limas. Ini sejarahnya. Jadi bangun ruang itu yang muncul pertama adalah prisma, setelah prisma lalu limas. Nah ini adalah jaring-jaring limas. Jadi saat dipotong-potong itu apa ya? Terbagi beberapa bidang atau bangun poligon. Karena kan bangun ruang itu dibatasi oleh poligon. Nah, ini segi 4, limas segi 4. Nah, jaring-jaringnya seperti ini. Nah, lalu ini ada jaring-jaring limas segi 6. Ini kan berarti alasnya segi 6. Nah, kalau dibedah hasilnya seperti ini. Seperti apa ini? Seperti kincir angin, juga bisa seperti ninja itu apa senjata ninja seperti ini. Kalau tidak salah loh di film-film itu. Nah, kalau ini membuat jenis limas segitiga. Kalau limas segitiga ada limas segi 5. Kalau limas segitiga seperti ini yang di atas ini. Kalau segi 5 seperti bintang ini jadinya. Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring baik limas segi 4, segi 6, segitiga maupun segi 5. Nah, dalam matematika ini terkadang yang membuat kita bingung. Bangun ruang bidang 4. Ini orang pasti mikirnya bidang 4 itu ya berarti bidangnya berbentuk persegi. Kalau enggak persegi panjang. Ternyata tidak. 5 segi 4 itu adalah bangun ruang bidang 4 itu adalah 5 segitiga. Itu disebut dengan bidang 4. Alasnya berupa segitiga itu disebut dengan bidang 4. Kenapa kok disebut dengan bidang 4? Karena bangun itu dibatasi oleh bidang yang banyaknya 4. Alasnya 1, lalu yang samping-sampingnya ini 3, berarti ada 4. Maka ini disebut dengan 5 segi 3. 5 segi bidang 4. Maaf. Bangun bidang 4 ini disebut juga 5 segitiga alasnya. Ini adalah bangun bidang 4 dan 5 segitiga sama. Nama lainnya dari 5 segitiga itu ya bangun bidang 4. Bidang 4 yang keempat bidang batasnya kongruen. Nah, ini A, bidang 4 beraturan. Berarti terbentuk dari segitiga-segitiga yang memiliki rusuk yang sama. Ingat ya, kalau dalam bangun ruang itu disebut dengan rusuk. Kalau bangun datar itu disebut dengan sisi. Jadi berbeda. Jangan sampai bingung nanti bangun ruang ditanya sisinya. Enggak, kalau bangun ruang itu disebut dengan rusuk. Bidang 4 yang salah satu rusuknya tegak lurus pada bidang alas. Nah, itu disebut dengan bidang 4 tegak. Ini yang B. Bidang 4 tegak. Lalu bidang 4 yang mempunyai 3 rusuk bertemu pada satu titik sudut saling tegak lurus. Nah, ini disebut dengan bidang 4 siku-siku. Itu yang siku-siku di atas. Nih. Bertemu dalam satu titik tapi semua siku-siku. Lalu ada lagi bidang 4 sembarang. Serah wes, yang penting itu terbentuk dari 3 buah segitiga. 4 buah segitiga. Nah ini jaring-jaringnya. Gambar di atas ada sebuah gambar yang mengingatnya proses pembentukan
dari jaring-jaring 5 segitiga. Jadi ini pada rusuknya dibelah, lalu dimekrokkan. Bahasa Jawanya dimekrokkan. Ketemulah seperti ini bangunnya. Nah, itu adalah suatu bangun dari bidang yang terbentuk dengan garis lurus. Ya, tadi poligon terbentuk dari poligon. Tapi berbeda dengan bangun ruang tabung atau silinder. Kalau silinder itu bukan terbentuk dari garis lurus, poligon garis lurus, tidak. Karena di situ ada lingkaran. Jadi yang 1, 2 itu tentang limas dan juga tentang prisma. Nah, yang ketiga itu adalah bangun ruang tabung atau silinder. Nah, ini seperti apa? Nah, definisinya seperti ini. Tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tertentu R dari sebuah garis tetap S yang dinamakan tabung atau silinder. Seperti apa? Seperti ini. Tabung dengan sumbu S dan jari-jari R disingkat dengan tabung SR. Ini tabung TR. Ini maksudnya seperti ini. Tempat kedudukan titik yang berjarak tertentu dari sebuah garis tetap S. Garis tetap T ini. Nah, ini maaf ini tabung TR. Nah, ini kita ganti SR. Berarti R itu adalah jari-jari. S ini T. T itu tinggi. Jadi ini adalah kumpulan dari titik-titik. Ini semua memiliki jarak yang sama dengan T. Ini munyer terus sampai di atas. Nah ini selimutnya ini adalah sebuah titik-titik yang jaraknya sama dengan T. Nah ini yang disebut dengan definisi silinder. Jadi ada apa ya? Ini. Nah ini titiknya. Nah ini berputar. Berputar mengelilingi garis lurusnya ini. Nah itu disebut dengan tabung dan jaraknya sama atau R. R itu jari-jarinya sama. Nah, itu yang disebut dengan tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu seperti apa? Seperti itu. Kalau sebuah tabung dibelah, tutupnya berbentuk lingkaran, alasnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini selimutnya atau persegi empat. Ini jika dibelah, thread, nah ketemulah segi empat. Nah, ini lingkaran. Ini adalah jaring-jaring tabung. Lalu ada lagi, kalau tabung itu kan alas sama tutupnya sama-sama lingkaran. Nah, lalu ada lagi, sama seperti limas. Alas sama tutupnya itu tidak sama, tapi dia mengerucut. Nah, itu disebut dengan kerucut. Karena apa? Dia mengerucut. Nah, bangun ruang kerucut itu disebut juga konik. Nah, pada gambar itu disebutkan atau ditampilkan bagian-bagian dari kerucut. Ini ada garis UO disebut tinggi kerucut. U sampai O. O ini adalah titik pusat pada alas. Alasnya berbentuk lingkaran. Ini ada S. S ini adalah pelukis. Garis pelukis S ini. T tinggi. Lalu PO. PO ini adalah jari-jari. PR ini adalah diameter. O ini adalah pusat lingkaran. Nah ini yang bawah ini adalah alas kerucut. Nah ini adalah apa itu? Definisi dari kerucut. Saudara bisa lihat seperti pada gambar di layar saudara, yaitu adalah bagian-bagian dari kerucut. Ada lingkaran OR, sehingga OU itu tegak lurus terhadap lingkaran OR. OU ini tinggi ini harus tegak lurus dengan PR. Karena apa? Dia tinggi kan. Mengatakan tingginya, kalau tinggi itu harus siku-siku.
dengan bidangnya ini. Nah, kalau suatu kerucut itu dibelah, maka jaring-jaringnya seperti ini. Lingkaran dan ini apa ini? Bagian dari lingkaran. Juring. Nah, ini juring itu adalah suatu bagian dari lingkaran. Lingkaran yang terambil sedikit. Nah, ini juring. Nah, tapi alasnya dalam bentuk lingkaran. Ini bukan segitiga loh ini ya. Ini bukan segitiga. Ini disebut dengan selimut. Ini puncaknya. Nah, ini selimutnya. Ini selimut ini. Ini alasnya. Lingkaran R. Nah, tadi ada tabung, ada kerucut, lalu ada bola. Nah, bola seperti itu. Ya, tidak mungkin ada yang tidak tahu bola. Bola itu untuk sepak bola, ada bola kasti, balon itu juga bola. Definisi bola. Nah, bola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan R. Sama dengan lingkaran. Kalau lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada ruang 2 yang berjarak sama dengan suatu titik pusat. Itu lingkaran. Kalau bola itu pada ruang 3. Itu kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama pada suatu titik pusat. Dan memiliki jarak yang sama. Jarak sama ini disebut dengan jari-jari. Nah, ini disebut dengan bola. Jaraknya sama. Sama dengan apa? Dengan O. O ini adalah pusat bola. Jadi OB sama OA ini sama jaraknya. Titik O dinamakan titik pusat bola. Garis OA dinamakan jari-jari bola. Garis AB dinamakan diameter bola. Jadi unsur bola itu ada ini. Nah, ini adalah sifat-sifat bola. Nah, bola itu kalau dibuat jaring-jaringnya gimana, Pak? Nah, itu. Nah, jadi seperti ini. Disepakati bersama bahwa jaring-jaring bola itu seperti ini. Apakah dia punya rusuk? Nah, itu. Dia tidak punya rusuk. Jaring-jaringnya seperti ini. Itu bola. Bola tidak punya rusuk, tapi dia punya jari-jari. Ataupun dia punya diameter. Ini adalah jaring-jaring bola. Nah, itu. Jadi ini tadi yang kita bahas. Ya. Yang pertama tentang apa? Prisma. Jadi bangun ruang itu pertama kali itu muncul prisma. Jadi memiliki satu pasang atau dua buah sisi yang sejajar. Itu prisma. Jadi sisi alas sama tutupnya itu sejajar dan sama luasnya. Atau sama bentuknya. Yang kedua, limas. Limas itu adalah yang memiliki alas, poligon, tapi ke atasnya itu memiliki apa itu titik temu dengan bidang-bidang yang menutupi. Itu limas. Lalu yang ketiga, itu tentang apa? Tentang tabung. Tabung itu sama dengan limas. Alasnya sama tutupnya itu sama. Sama tapi sama-sama lingkaran. Harus lingkaran. Tapi berbeda nama. Unsurnya berbeda antara dengan limas. Kalau limas ini unsurnya poligon. Kalau tabung itu lingkaran. Alasnya sama tutupnya. Yang kedua kerucut. Kerucut itu lingkaran, terus ke atasnya mengerucut ke lancip. Yang kelima yaitu bola. Ini apa? Silsilahnya, teorinya dari suatu bangun ruang. Nah, kalau bangun 2 atau ruang 2 itu memiliki luas, nah kalau ruang 3 itu memiliki volume. Kalau luasnya itu luas dari bidangnya. Nah itu, ini adalah pengantar dari sebuah
bangun ruang.